Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gufron Muzaki dengan NIM 2011300042. Dalam video ini, saya akan menjelaskan 3 materi. Yang pertama ada al-ariyah, yang kedua riba, dan yang ketiga ada qiyar. Materi yang pertama yaitu al-ariyah. Al-ariyah adalah proses pinjam-meminjam harta atau barang antara seseorang dengan orang yang lainnya. Proses pinjam-meminjam ini ialah salah satu jalan alternatif untuk seseorang yang sedang dalam situasi ekonomi mencegah ke bawah, dengan alasan ketika seseorang sedang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok secara kontan. Tujuan utama adanya suatu proses pinjam-meminjam atau bisa disebut dengan al-ariyah ialah untuk menolong sesama, sehingga ketika seseorang memberikan pinjaman kepada orang lain dengan tujuan saling menolong antar sesama, maka itu akan bernilai ibadah. Jadi, ariyah ialah pinjam-meminjam yang berarti membolehkan orang lain mengambil manfaat dari sesuatu yang halal dan menggunakannya tanpa merusak zatnya. Al-ariyah ini mempunyai kesamaan dengan al-qard, yaitu proses pinjam-meminjam. Al-qard sendiri punya arti sebagian atau memotong, dan al-qard ini lebih ke pinjam-meminjam harta saja, seperti uang. Jadi, kenapa qard mempunyai arti memotong atau sebagian adalah karena jika seseorang mempunyai harta lebih, lalu sebagian hartanya dipinjamkan kepada orang yang sedang membutuhkan, itu disebut qard. Sedangkan untuk ariyah ialah tidak hanya proses pinjam-meminjam uang saja, tetapi pinjam-meminjam barang juga. Keduanya, al-ariyah dan al-qard, setelah meminjam barang atau harta, maka suatu saat harus dikembalikan dengan barang yang utuh dan tidak merusak zatnya. Pada materi yang kedua yaitu membahas tentang riba. Riba merupakan sistem pertukaran yang nilai kesamaan yang ditukar tidak diketahui dalam timbangan syariat. Ketika terjadi transaksi dengan menggunakan salah satu yang ditukar atau keduanya. Riba yang dibahas dalam materi ini yaitu pokok harta yang tercantum dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 279. Adapun yang mendasari hukum riba adalah Kitabullah Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 dan Ali Imran ayat 130 yang menjelaskan bahwa hukum dari riba adalah haram. Riba mulai dikenal pada masa peradaban Farawa di Mesir, peradaban Sumeria, Babilonia, dan Assyria di Irak, dan peradaban Ibrani Yahudi. Dalam sejarah riba, umat Yahudilah yang memperkenalkan riba kepada bangsa Arab di semenanjung Arabia, tepatnya di kota Taif dan Yatsrib, kemudian dikenal dengan Madinah. Lalu dari kota Taif praktik riba menjalar ke kota Mekah dan dipraktikkan oleh para bangsawan kaum Quraisy jahiliyah. Riba tak hanya satu macam, namun ada beberapa macam, diantaranya yaitu yang pertama ada riba anasiah, yang kedua ada riba fadl, yang ketiga ada ribayat, yang keempat ada riba qard, dan yang kelima ada riba jahiliyah. Adapun beberapa pendapat menurut para ahli tentang riba, yang pertama yaitu mazhab Hanafi, riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya iwad yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut. Dan materi yang terakhir yaitu qiyar. Dalam perspektif Islam, jelas bahwa acuan kejujuran dalam berdagang harus diletakkan dalam kerangka ukuran-ukuran yang bersumber dari ajaran Islam, yakni Al-Quran dan hadis. Karena itu, sistem nilai yang islami yang berdasari pelaku perdagangan merupakan masalah penting untuk diungkapkan. Dari perspektif Islam tersebut, perdagangan ternyata memiliki dua dimensi, yakni dimensi duniawi dan dimensi ukrawi. Perdagangan yang dijalankan berdasarkan nilai-nilai Islam yang dimaksud. Qiyar dalam arti bahasa berasal dari akar kata kayar yakiru kairan wa qiyaratan, yang artinya memberikan kepadanya sesuatu yang lebih baik baginya. Menurut istilah kalangan ulama fikih, yaitu mencari yang baik dari dua urusan baik berupa meneruskan akad atau membatalkannya. Dari definisi yang telah dikemukakan di atas dapat diambil intisari bahwa qiyar adalah pilihan untuk melanjutkan jual beli atau ada perjanjian pada waktu akad atau karena sebab yang lain. Qiyar ada 7 macam. Yang pertama qiyar majelis, qiyar syarat, qiyar aib, qiyar naqd, qiyar al-wasi, dan qiyar ta'ayyin. Mungkin itu saja materi yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.